Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat Petra Muli dan yang berbahagia ibu-ibu persekutuan wanita yang hadir pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat dan lawatan dari Tuhan dalam ibadah syukur ini. Ibadah syukur ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jesalu MTH. Kepada Bapak kami silakan. Yang menyertai perjalanan pelayanan Persekutuan Wanita Gereja Protestan Indonesia di Papua sehingga memasuki usia yang ke-39 tahun. Perwata GPI Papua terus giat melayani Tuhan dan sesama dalam kekuatan dan keteguhan hati menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Hati kami percaya dan penuh ungkapan syukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya, memberi penghiburan dan menuntun perjalanan hidup setiap kita sampai saat ini. 39 tahun dengan riak pelayanan yang dihadapi tidak dapat membatasi ruang gerak wanita GPI Papua Perwata masih eksis sampai hari ini. Itu hanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kita semua untuk bergiat, bekerja, melayani. Pelayanan kategorial Persekutuan Wanita GPI Papua adalah mitra Allah di dalam pelayanan gerejanya untuk mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Tuntunan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Wanita Gereja Protestan Indonesia di Papua. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita semua. Amin. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Aku akan terus memandang wajah-Nya yang telah mengangkat aku untuk mengerjakan panggilan ini. Tuhan itu kekuatan dan maksudmu, yang telah menjadi keselamatanmu, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan Tuhan melakukan keperkasaan.
Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 39 tahun penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi persekutuan wanita gereja GPI Papua. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang memungkinkan kami masih berdiri di sini mengerjakan pelayanan ini. Hikmat Roh Kudus menolong kami dalam pengertian baru supaya kami tetap hidup setia seturut kehendak firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyap. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda, kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiran kita, agar kita dengan sukacita memuliakan nama Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan. Menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Lihat pelangi kasih Allah atas persekutuan yang harmonis dan giat bekerja. Ini sebetulnya perlu diulas juga. Jadi ada pernyataan dari tema ini bahwa persekutuan ini boleh jalan karena Allah. Dan persekutuan ini di usia yang ke-39, saya belum masuk firmannya, saya masih menjelaskan sedikit-sedikit begitu ya. Di usia yang ke-39, yang kita mau lihat menurut tema adalah pelangi kasih Allah. Pelangi kasih Allah yang ada di atas persekutuan yang harmonis dan giat bekerja. Itu berarti ada kategori di situ. Kira-kira sudahkah perwata jemaat Petra Muli ini ya dalam hidupnya harmonis dan sudahkah giat bekerja? Dalam hidup yang harmonis dan giat bekerja itulah baru kita bisa melihat pelangi kasih Tuhan itu. Kalau masih hidup gontok-gontokan, saya pikir jangan lagi melihat pelangi itu, sebab pasti pelangi itu tidak akan ada. Itu statement pertama. Dan karena itu kalau kita ingin di tahun usia ke-39 ini melihat kasih pelangi kasih Tuhan itu, maka mari kita hidup
di dalam keharmonisan, dan mari kita giat bersama di dalam pelayanan. Dalam penjelasan yang demikian itu, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini, pasal 9 berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Itu muncul dalam cerita ini dan menjadi penanda atas sebuah janji yang tidak akan terhapuskan. Yang pertama yang saya katakan adalah bahwa Nuh ini adalah seorang yang sebetulnya tinggalnya tidak di daratan begini, di pantai-pantai ada kali ke apa begitu, tidak. Tetapi dia ada di atas puncak sebuah gunung. Begitu. Lalu di atas gunung itu dia lalu diperintahkan oleh Allah untuk membuat sesuatu yang mestinya dilakukan di dekat-dekat pantai, laut atau sungai seperti itu. Wong Tuhan suruh bikin pekerjaan yang mestinya di lingkungan yang dekat pantai itu lalu dari atas gunung. Nah, dari catatan itu kita melihat bahwa untuk bisa melakukan pekerjaan daripada Nuh itu terkesan bahwa Nuh mesti meninggalkan tempat di atas itu dan bergeser ke bawah. Pikirannya begitu, karena dia tinggal di atas gunung. Nah, perintahnya kita pasti sudah tahu, anak sekolah minggu tahu. Bikin apa itu namanya itu? Kapal kah? Batra. Kenapa dibilang batra? Karena itu bukan dibuat dari besi. Ya toh? Jangan bilang kapal. Pengasu jangan tipuan anak desa. Cerita anak-anak, jadi Tuhan Yesus minta supaya Nuh bikin kapal. Tuhan anak tidak bikin kapal, bikin bentuknya kapal, tapi namanya batra. Ukurannya besar seperti kapal, bahkan lebih besar dari kapal, tapi itu bukan kapal, itu batra. Artinya ada. Kenapa batra? Karena bahannya itu. Dan karena itu dalam proses sebuah tugas dan panggilan selalu saja akan ada orang-orang yang menjadi bagian-bagian daripada korban-korban yang Tuhan mau ingatkan tentang rancangannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa terjadi seluruh petaka itu dan akhirnya Nuh, anak-anak dan segala binatang yang ada kemudian diselamatkan berpasang-pasangan. Ceritanya sekitar begitu. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat nilai dari bukan sekedar cerita. Yang pertama tadi adalah pengutusan Allah itu lebih banyak diberikannya dalam batasan yang sangat melampaui batas berpikir kita. Kalau masih dalam batas berpikir kita, saya pikir masih sebatas barangkali pengutusan gereja. Karena lembaga KSYSK, ya kita jalan seperti itu. Tetapi pengutusan Allah itu melampaui batas. Dan itu yang kadang-kadang nanti kita jumpai dalam perjalanan. Pengurus tentu saya yakin mengalami itu. Dengan senang, wah ini berarti saya jadi pengurus ini. Nanti ibu-ibu dong panggil saya, Ibu Ketua Perwata. Ya, rasanya sedikit-sedikit baguslah begitu, tak? Seperti itu. Tapi ternyata waktu jadi Ibu Ketua Perwata, ibu di paling pemalas. Nah, sumulai ini. Padahal kita sudah berjuang untuk meluangkan waktu sedemikian yang orang tidak tahu di sana. Bahwa kita juga berjuang bagaimana kita membujuk suami kita supaya jangan marah.
kalau pulang makanan masih ada yang kurang sedikit. Semua itu dialami dalam rumah tangga dan tidak mungkin kita datang lalu bilang, ibu-ibu minta maaf ya, tadi saya datang saya berkelahi dulu dengan Pak Tua jadi terlambat. Tidak mungkin kita bilang itu. Dan itu yang saya bilang dalam 40 hari perjalanan itu yang terjadi kan dalam proses kerja kita menuju ke berapa tahun? 3 tahun kan? Periodenya berapa tahun? 3 tahun ya? Menuju 3 tahun ini belum 1 tahun lain kita sudah pemaki. Belum maju lagi hancur diri ini seperti itu ya. Lalu belum apa lagi. Kemarin kalau tahu begini saya tidak usah jadi ketua perwatan lain. Kemarin kalau tahu itu yang saya bilang. Karena Nuh juga tidak tahu bahwa dia harus bikin batra itu. Tapi ketika semua sudah korban, semua sudah jadi, tinggal dia dan yang ada di atas. Lalu masuk ke dalam batra itu, baru dia bilang, ternyata Tuhan suruh kita baik adanya. Kan begitu toh? Jadi ketika kita juga mulai jalan dengan tugas-tugas kita 3 tahun belum selesai, kita sudah dapat maki, kita sudah nangis, kita segala macam begitu. Begitu selesai, atau semua dekat-dekat selesai baru mulai tahu. Iya ya, ternyata kalau saya tidak jadi perwata mungkin saya tidak pernah merasakan sakit hati. Begitu. Karena saya tahu sakit hati, karena berbuat baik, kira-kira begitu sudah yang Tuhan Yesus rasakan. Waktu karena dia tidak berdosa, dia tidak salah, dia dibuat dan dicaci maki. Itu kira-kira begitu. Oh ternyata Tuhan baik. Ya. Saya dulu mau pipi karis itu lucu-lucu, tegang juga. Karena datang begini lapor. Saya dibiayai oleh jemaat Peniel pergi, tapi majelis jemaat Peniel bilang, Ibu Purba masih ada waktu itu ya. Bilang, nak pulang dulu ke Merauke sambil tunggu sudah biar aja di Merauke dulu supaya itu masih lama karena kami ditunda 1 tahun kemudian baru harus wisuda. Akibat dari UKIM punya fakultas teknik, kalau tidak wisuda tahun ini ada wisuda dan tidak teknik tidak hadir dalam wisuda itu maka fakultas teknik akan ditutup. Terpaksa kita jadi korban 1 tahun menunggu. Karena itu dipanggil pulang. Saya tidak mau pulang. Saya tunggu sajalah sudah main-main di sana. Terus begitu selesai pulang langsung naik kapal kayu. Kenapa sekarang kita bilang kapal kayu? Karena ada bagian yang dari besi. Jadi sudah bercampur. Sampai di Fakfak pelayaran geser gorong masuk Fakfak. Lapor ini. Oke. Tunggu, mau dapat SK. Hari itu datang lapor. Bapak, sulapor selesai begini, oke nanti tunggu SK. Tiap hari datang ke kantor saja, bantu-bantu. Ya kita pergi, kita siapkan. Waktu itu kantor Sinode masih di gereja Betel, GPM yang lama di Fakfak, yang sekarang gereja Betel besar itu berdiri. Itu gereja, ada 1 gereja di situ kecil dan kemudian kita lapor. Begitu mau dikasih SK Bapak almarhum Bapak Termas panggil, kita datang. Saya datang terus bila silakan masuk, senyum-senyum. Saya pikir ini senyumnya yang membawa petaka apakah apa ini bagaimana ini. Nyong siap, siap Pak. Saya sudah lapor diri Pak. Bagaimana saya lapor diri pun saya tidak siap. Oke. Yang bisa bertugas di sini kasih asmat sana bisa. Yakin? Yakin. Terus mulai kasih tunjuk lagi tempat yang lebih jauh. Yang bisa bertugas di Mindip Tanah.
tahun 93 tuh mimpi tanah tuh jangan mimpi dia macam sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kastaku saya di mimpi tanah karena saya dari Merauke dan saya tahu mimpi tanah. Lalu bilang, bisa. Saya diam, saya lihat beliau pemuka. Terus, kenapa kalian lihat saya muka? Saya cuma mau tanya Bapak. Yang Bapak suruh saya mau pergi ke mana saja itu, saya akan pergi dengan satu pertanyaan. Apa? Beliau sambung saya cepat. Saya cuma mau tanya saya satu. Di tempat yang Bapak mau suruh saya pergi tugas itu ada manusia yang hidup atau tidak? Beliau berdiri, saya kira mau pukul saya, beliau tertawa setengah mati. Dia bilang, ini juga bikin kaget saya dengan jawaban. Iya Pak, saya kan mau pergi memberitakan firman. Kalau Bapak suruh saya pergi di tempat yang tidak ada manusia, tidak mungkin saya bicara dengan pohon-pohon. Kan begitu. Terus bilang, ya sudah, ambil SK itu. Saya pegang-pegang saja sambil senyum-senyum terus. Kok tidak berdoa? Saya berdoa dalam hati Pak. Kan saya tidak harus berdoa di muka Bapak toh. Oh ya sudah, sekarang pergi di Bapak Wakil 2. Pergi Bapak Wakil 2 almarhum. Pak, saya sudah dapat SK, katanya saya disuruh menghadap Bapak. Jadi, saya belum tahu ini di mana. Tapi katanya saya harus berangkat dengan kapal. Oh, kapal perintis itu toh. Kapal perintis itu kan di mana kambing segala macam di situ, kita juga di situ. Karena saya menghadap hari ini di beliau dan beliau bilang, Nyong, Bapak sucek di pelabuhan. Kapal perintis itu mungkin barang 1 minggu lain. Baik, Bapak. Pulang. Waktu itu tinggal numpang di Bapak Pendeta Max Siaila di Pastori Ebenezer. Karena saya pikir masih 1 minggu, mumpung saya cuci pakaian. Besoknya bangun pagi cuci pakaian. Belum ada mesin cuci jadi. Bisa bayangkan kalau belum ada mesin cuci itu waktu habis jemur kan pasti. Sementara jemur selesai, Ibu Sele bilang, Nyong, so habis mencuci sudah mana? Oh ya, mandi sudah, mau pergi kantor toh ya. Sementara mandi, Bapak Wakil 2 telepon, Ibu, Nyong Pikaris ada mandi. Oh ya, bilang Nyong menyimpang sekali, langsung datang dengan kompor pakaian ke kantor supaya turun ke pelabuhan. Tuhan Yesus ya. Ini saya bagi cerita saja, ini bayangkan itu, saya cuci pakaian itu semua. Yang kering itu yang saya pakai waktu mau mandi itu, bercuci itu, dan satu pakaian yang mau pakai ke kantor. Oh, saya bilang, kemarin saya pergi bilang kata masih 1 minggu. Saya cuci pakaian pagi hari, begitu saya gantung mandi mau pergi ke kantor, bilang bawa pakaian sekalian karena kapal susandar. Bapak dan Ibu, pakaian itu bisa bayangkan itu kira-kira, tak? Bungkus dia, lipat dia, taruh di kantong plastik, masuk di dalam koper, berangkat. Dengan harapan di atas kapal bisa dijemur. Ternyata tidak ada tempat jemur. Yang bisa kita jemur kecuali kita ada kambing, tapi kasih diam dia lah taruh di situ. Saya bilang mati saya ini. Tapi itu sudah penderitaan yang mengawali perjalanan, yang mengantarkan saya bisa ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu terutama saat ini. Saya hanya ingin mengambil nilai di sana adalah bahwa rancangan Tuhan, perintah Tuhan itu selalu melampaui batas pikir kita. Dan kalau kita ingin mengerti, maka itu harus kita jalani. Tidak bisa bilang, dia harus masuk akal dulu baru kita jalan. Tidak. Kita jalani supaya kita bisa tahu bahwa di sana ada terang. Atas persekutuan yang harmonis dan giat bekerja. Perjanjian Tuhan bahwa Ia menyertai kita
dan tidak meninggalkan kita adalah ketika kita tetap setia di dalam perjalanan pengutusan yang dipercayakan kepada kita. Kalau kemarin saya bilang, berhenti sudah kita jadi cari kerja lain, sudah habis. Saya kemarin kalau mau jadi guru, makanya saya bilang saya mau berhenti jadi dosen ini. Ya. Waktu jadi dipilih jadi sekretaris sinode adalah mati. Ini berarti jalan sudah ini. Begitu ya, supaya begitu selesai langsung ke jemaat. Selesai dikasih kembali, dibilang kembali ke STT. Saya ikut, tapi terakhir saya hati saya bilang tidak bisa lagi. Lalu saya bilang begini, ini kurang ajar, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi nanti Tuhan kasih belok masuk begitu. Karena Tuhan baik. Jadi setelah itu terus langsung bilang, mau kasih saya SK atau surat saya yang masuk ke kantor sinode. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awal supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kasih kita, kalau kita bagikan, kita berbagi, kita menyatakannya, dia tidak tinggal di kita. Dia akan ada naik dalam kemuliaan Allah yang kita bilang awal-awal. Jadi tidak usah cari kemuliaan jauh-jauh, sebab di perwata saja kemuliaan itu pasti ada. Jadi mari kita bangun, mari kita jalan seperti itu. Selamat merayakan ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja yang ke-39. Tuhan memberkati kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Amin. Syukur kita kepada Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk membantu. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar laksarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hati kami terangkat kepadamu, dan kami meletakkan tanda syukur kami di altar-Mu. Berkatilah kami Tuhan, kiranya selalu ada persediaan di rumah kami,
sebagai persembahan yang dapat kami bawa kepadamu. Hatimu
kami menyerahkan semua program-program perwata yang masih harus dilakukan. Bapak berkenan untuk memberkati agar semuanya dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Semoga momentum hari ini, firman Tuhan hari ini, sebab kami menemukan janji dan kebenaran Tuhan itu. Pengucapan syukur yang boleh diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati. Bagi anggota perwata yang tidak sempat hadir, Tuhan juga memberkati mereka. Kami mengerti bahwa busur kasih-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan selama pengembaraan kami di dunia ini, Engkau tidak akan pernah lagi menarik panah amarah-Mu itu. Karena busurnya telah Engkau gantungkan. Busurnya telah Engkau tempatkan dan menyatakan tidak akan menggunakannya lagi. Maka ajarlah kami, ketika kami mendapati diri kami jauh daripada-Mu, melukai hati sesama kami, tolonglah kami, agar kami dapat kembali pada jalan kebenaran dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga.
warna pelangi adalah kesempurnaan, keselarasan, keharmonisan dan cinta yang mengikat. Beragam warna itu adalah kemuliaan Tuhan. Kiranya keindahan warna itu mewarnai kehidupan perwata GPI Papua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tersadar, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, tersadai mulia. Tersadai, Allah Maha Esa. Arahkan hati dan hidup saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Tuhan adakan syukur bagimu. Tim kerja HUT Perwata ke-39 tahun ini dibentuk pada tanggal 4 Februari 2024 dengan komposisi sebagai berikut. Ketua Ibu Vincentia Lamban, Sekretaris Ibu Teresia Megawati, Bendahara Ibu Agustina Sampe, dan dilengkapi dengan seksi usaha dana dan seksi konsumsi. Sebagai ketua tim kerja, perkenankanlah saya untuk melaporkan rangkaian kegiatan syukur HUT Perwata ke-39 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, tetapi karena satu dan lain hal kami laksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 2 November 2024 di Pondok Hijau, Merauke. Sumber dana merupakan swadaya dari tim kerja HUT sejumlah
Rp9.424.000. Dana untuk kegiatan HUT Syukur HUT saat ini sebagai berikut. Seksi acara Rp3.874.000. Seksi konsumsi Rp5.550.000. Dalam rangka Syukur HUT ini juga akan dilaksanakan beberapa lomba, yaitu lomba pertanyaan benar dan salah, lomba tebak judul lagu, lomba estafet karet. Harapan kami wadah perwata GPI Papua akan semakin maju dan berkembang, serta dapat bersinar dengan organisasi wanita yang ada di sekitar, sehingga kehadiran kita tidak sia-sia dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mengakhiri laporan ini, tim kerja HUT Perwata GPI Papua yang ke-39 di Jemaat GPI Papua Petra Muli mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, sehingga melaksanakan kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami tidak dapat membalas semua bantuannya, tetapi kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa memberkati dan melindungi kita semua dalam tugas dan pekerjaan di mana kita diutus. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Merauke 2 November 2024, tim kerja Ibu Vincentia Lamban. Sekian dan terima kasih. Kopel Perwata yang hadir di saat ini, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Bapak Ibu Pendeta dan Vikaris bersama dengan Bapak Ibu Majelis Jemaat GPI Papua Jemaat Petra, yang kami hormati Ketua Perwata bersama dengan Badan Pengurus serta semua anggota Perwata GPI Papua Jemaat Petra, yang kami hormati Badan Pengurus yang hadir dari Jemaat Petra, dari wadah-wadah kategorial yang ada, dari lansia, perpri, pemuda, dan persekutuan anak dan remaja. Yang kami hormati juga semua bapak-bapak yang turut mengambil bagian dalam ibadah syukur HUT di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang terkasih keluarga besar GPI Papua Jemaat Petra Merauke. Kami undang dengan hormat untuk ada di depan Ibu Wakil Ketua 1 Majelis Pekerja Klasis, Ibu Ketua Kopel Perwata Klasis Merauke, Bapak Ketua Majelis Jemaat Petra Muli, Bapak Ibu Pendeta Pengantar Jemaat Petra Muli, Ibu Ketua Perwata Jemaat Petra Muli, Ibu Ketua Tim Hari Ulang Tahun Jemaat Petra Muli, dan Ibu Pendamping Perwata untuk ada sama-sama di depan untuk menyaksikan pemotongan kue ulang tahun. Menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Satu. Sejahtera, sehat sentosa.
Kita pasukan tampil di sana. Mantap nih siang-siang gini nih. Iya, mantap Pak. Mantap Bapak. Makanya